Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginput laporan keuangan ke aplikasi Siapik. Aplikasi Siapik ini tuh merupakan aplikasi akuntansi untuk usaha mikro atau kita sering membilangnya para UMKM. Adapun langkah pertamanya itu kita harus mendaftar terlebih dahulu. Di sini nama lengkapnya itu Ibu Vika Tindawan. Username-nya sama saja, Vika Tindawan. Emailnya Vika Tindawan KTP-nya itu 3371 0257 1388 0003. Passwordnya kita buat saja Vika123 @ ini juga daftar sekarang. Baiklah, ini karena usahanya baru kita daftar, jadi kita harus memilih dulu ini perusahaannya itu perusahaan apa, ada jasa, perdagangan, manufaktur, dan lain-lain. Nah, kami di sini mengambil yaitu usaha jahitan, jadi ini merupakan jasa. Kita klik jasa. Pilih gambarnya ini. Kami sudah mengambil kemarin logonya. Ini upload. Selanjutnya nama badan usahanya ini yaitu Sahabat Kita. Alamat badan usahanya ini Jalan Imam Bonjol nomor 55, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten kita pilih Kota Pematang Siantar. Nomor teleponnya 08 13 70 7608 58 86. Baik, pemiliknya ini ada Ibu Vika Tindawan ya. Deskripsinya ini adalah untuk menjahit dan menghasilkan baju. Sesuai keinginan konsumen. KTP-nya sama seperti tadi 3371 025 71 388 0003. Selanjutnya, pilih tahun ini tahun 2021. Ininya kita pilih Agustus. Kita simpan. Ikut data saldo awal. Yang pertama, Bu Rafika selaku pemilik usaha jasa Sahabat Kita memiliki kas senilai Rp16.900.000 dan menyetorkan modal senilai Rp25 juta dan Bu Rafika juga memiliki aset tetap berupa mesin senilai Rp8 juta dan memiliki aset lain senilai Rp100.000 yang terdiri dari yang pertama benang, yang kedua jarum mesin dan tangan, yang ketiga jarum pentul, yang keempat sekocik dan indu sekocik, yang kelima dodel, dan yang terakhir yaitu radar gulung dan gengis. Kita pertama-tama harus mengisi dulu data saldo awalnya. Kita pilih data, baru kita pilih data saldo awal. Ini yang paling bawah, kita isi. Terdiri dari ada kas, kita pilih kas.
saldonya itu 16.900.000. Maaf. 16.900.000 ya. Kita simpan. Selanjutnya kita tambahkan lagi aset tetap. Ini berupa peralatan yaitu mesin jahit. Kita tambahkan ini peralatan. Maaf, langsung saja kita bikin mesin jahit. Kelompok asetnya kelompok 1, subkelompoknya itu mesin ringan dan dapat dipindahkan. Nilai perolehan ini 8 juta dengan 4 mesin jahit ya. Kita simpan. Kita pilih dulu mesin jahit. Ini 8 juta kita simpan. Kita pilih lagi aset lain. Ini aset lain. Kita terlebih dahulu kita tambahkan dulu. Aset lain ini berupa perlengkapan. Nilai perolehannya 100.000. Kita ambil perlengkapan, ini 100.000, kita jumlahkannya langsung 1, karena tadi di awal juga kami sudah menjelaskan perlengkapan ini apa saja. Kita simpan. Nah, terakhir kita harus tambahkan modal. Modalnya ini saldonya itu 25 juta. Kita simpan. Nah, sudah terisi semua data saldo awal, kita berlari ke laporan posisi neracanya dulu. Kita lihat. Kita tampilkan. Baik, ini. Jangan lupa kita ekspor dulu ke bentuk bebas PDF atau Excel. Di sini saya ambil PDF. Nah, berikut hasilnya. Laporan keuangan neraca. Pada bagian aset terdiri dari yang pertama kas senilai Rp16.900.000, yang kedua aset tetap senilai Rp8 juta, yang ketiga akumulasi penyusutan senilai minus Rp166.666,67, dan yang terakhir aset lain senilai Rp100.000. Jumlah aset senilai Rp28.333.333,33. Dan yang kedua pada bagian modal terdiri dari modal senilai Rp25 juta, yang kedua saldo laba senilai minus Rp166.666,67, sehingga jumlah modal senilai Rp24.833.333,33, sehingga jumlah kewajiban modal dan saldo laba sahabat kita senilai Rp24.833.333,33. Berikut transaksi selama bulan Agustus 2021. Yang pertama, Bu Rafika memiliki kas senilai Rp8.928.000 dan membeli aset lain senilai Rp1.040.000 berupa perlengkapan yang terdiri dari yang pertama kain sebanyak 20 meter dengan satuan harga Rp40.000, sehingga totalnya yaitu Rp800.000. Yang kedua, payet senilai Rp30.000, dan yang ketiga yaitu lapis sebanyak 10 meter dengan satuan harga Rp20.000 dengan total Rp200.000. Yang keempat yaitu kancing senilai Rp10.000. Berikut beban usaha sahabat kita yang terdiri dari yang pertama beban air senilai Rp150.000, yang kedua beban listrik senilai Rp30.000, yang ketiga beban sewa senilai Rp1.167.000, yang keempat beban gaji senilai Rp3 juta.
Nah, adapun pendapatan jahitan yang diterima oleh Bu Rafika dari para pelanggan senilai Rp3.520.000 dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 2 Agustus 2021, Bu Rafika menerima pendapatan dari Ibu Mai senilai Rp670.000. Yang kedua, pada tanggal 5 Agustus 2021, Bu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Ibu Nani Choli senilai Rp400.000. Dan pada tanggal 7 Agustus 2021, Bu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Ibu Eki Tobing senilai Rp300.000. Pada tanggal 10 Agustus 2021, Bu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Ibu Haloho senilai Rp950.000. Pada tanggal 13 Agustus 2021, Ibu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Opung Kevin senilai Rp450.000. Dan pada tanggal 15 Agustus 2021, Ibu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Opung Citra senilai Rp400.000. Dan pada tanggal 18 Agustus 2021, Bu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Ibu Josiha senilai Rp1.150.000. Dan pada tanggal 23 Agustus 2021, Bu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Opung Zanet senilai Rp700.000. Dan pada tanggal 30 Agustus 2021, Bu Rafika juga menerima pendapatan jahitan dari Ibu On. Ini ada penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan ini ada penjualan, ada utang, ada modal, ada penghasilan lain, penarikan dari bank, dan pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pengeluaran itu sendiri ada kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, dan beban dibayar di muka. Kita pertama masukkan dulu ke penjualan jasa tunai. Kita tambahkan pelanggannya ini yaitu semua pelanggan bulan 8 ya, biar kita tahu bahwa ini untuk bulan 8. Kota Pematang Siantar. Simpan, kita pilih metode pembayarannya tunai. Di sini karena kami sudah menjumlahkannya langsung semua di bulan Agustus, maka kami pilih tanggalnya 31 Agustus. Di sini pilihan jasanya ini jasa jahitan baju bulan 8 juga lah ya. Bulan 8. Kategori jasanya ini jasa jahitan bulan Agustus atau bulan 8. Ini harganya kita pilih dulu. Harga jualnya ini semua itu kami totalkan seharga Rp5.620.000. Pendapatan jahitannya ya. Kita simpan. Ini kita pilih dulu terlebih dahulu jahitan bulan 8. Satu langsung barangnya karena sudah kami jumlahkan semua, kita simpan. Ini transaksinya ya. Udah pertama masuk. Kita masuk ke laporan. Kita ke transaksi dulu ya karena masih ada transaksi yang lain. Itu ada pembelian aset lain secara tunai ya. Ada asetnya itu perlengkapan jahit bulan 8. Nilai perolehannya itu ada Rp1.040.000. Kita simpan ya. Ini kita pilih dulu perlengkapan jahit bulan 8. Pemasukannya ini setelah kami wawancarai, ibu itu berlangganan dengan usaha Indah. Maaf, Indah. Alamatnya Pematang Siantar. Kita simpan. Pilih pemasoknya ini usaha Indah, ini Rp1.040.000, jumlahnya 1 karena sudah kami totalkan semua. Tanggal transaksinya itu 31 Agustus sama seperti tadi, dengan catatan membeli perlengkapan
menjahit selama bulan Agustus. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Kita selanjutnya masuk ke laporan. Itu di bagian transaksinya itu ada beban. Nah, bebannya ini ada beban tenaga kerja, kita masukkan. Beban tenaga kerjanya itu sebesar 3 juta. Nah, ini untuk 1 bulan, jadi kita langsung totalkan aja di 31 Agustus ini. Maaf, di 31 Agustus ini. Catatan ini membayar beban gaji karyawan bulan Agustus ya. Sebesar 3 juta kita simpan. Kita lihat transaksi. Ini udah masuk beban tenaganya itu. Lanjut kita ke transaksi pengeluaran selanjutnya. Itu beban sewa. Beban sewanya ini sebesar 1.167.000. Ini ya, 1.167.000. Oh maaf, ada kesalahan pengetikan, 1.167.000. Ini tanggalnya juga sama ya, 31 Agustus. Ini membayar sewa gedung selama bulan Agustus. Mohon maaf, ada salah pengetikan juga ini. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Nah, sudah masuk beban sewanya. Lanjut kita ke transaksi lagi. Ada beban listrik yang harus dibayar. Nah, beban listriknya ini senilai 30.000 pada tanggal 31 Agustus. Catatannya membayar listrik selama bulan Agustus. Kita simpan. Ini transaksinya udah masuk semua ya. Baru terakhir itu ada ini transaksi untuk beban air yang terakhir. Ini senilai 150.000. Pada tanggal sama 31 Agustus ini membayar beban air selama bulan Agustus. Kita simpan. Baik, udah masuk ke transaksinya ini ya, udah masuk ini beban air. Kita lihat dulu laporannya. Laporan posisi keuangan atau neraca. Kita pilih tahun 2021. Bulan Agustus, tampilkan. Ini kita ekspor dulu ya ke PDF. Ini lanjut lagi kita ke ini laporan laba ruginya. Kita ingin melihat ya, kita tampilkan di bulan Agustus, tampilkan. Ini semua. Nanti kami akan menjelaskannya lebih lanjut. Kita ekspor dulu ke PDF. Bisa juga butuh Excel. Ini. Agustus 2021, usaha jasa sahabat kita. Pada bagian aset, terdiri dari kas senilai Rp17.133.000. Yang kedua, aset tetap senilai Rp8 juta. Yang ketiga, akumulasi penyusutan senilai minus Rp166.666,67. Yang keempat, aset lain senilai Rp1.140.000. Sehingga jumlah aset per Agustus 2021 yaitu senilai Rp26.333,33. Pada bagian modal terdiri dari yang pertama modal senilai Rp25 juta, yang kedua saldo laba senilai Rp1.106.333,33, sehingga jumlah pada bagian modal senilai Rp26.406.333,33, sehingga jumlah
beban modal dan saldo laba per Agustus 2021 senilai 26.106.333,33. Nah, ada pun laporan laba rugi per Agustus 2021 pada usaha jasa sahabat kita, yaitu pada bagian penghasilan terdiri dari penjualan senilai Rp5.620.000 sehingga jumlah penghasilan senilai Rp5.620.000. Yang kedua, pada bagian beban terdiri dari yang pertama, beban tenaga kerja senilai Rp3.000.000. Yang kedua, beban sewa senilai Rp1.167.000. Yang ketiga, beban listrik senilai Rp30.000. Yang keempat, beban air senilai Rp150.000. Yang kelima, beban penyusutan senilai Rp166.666,67 dan sehingga jumlah beban senilai Rp4.513.666,67. Yang kedua, pada bagian laba rugi senilai Rp1.106.333,33 sehingga saldo laba rugi akhir per Agustus 2021 pada usaha jasa sahabat kita senilai Rp1.106.333,33. Baiklah, dari transaksi-transaksi bulan September, jumlah aset lain pada bulan September ini sebesar Rp644.000. Aset lain ini berupa perlengkapan, di mana perlengkapan di bulan September ini terdiri dari yang pertama ada kain dengan ukuran 10 meter, di mana per meternya seharga Rp40.000. Maka jumlah kain, biaya kain pada bulan September yang digunakan itu sebesar Rp400.000. Untuk perlengkapan kedua itu ada payet, di mana payet yang digunakan pada bulan September ini sebesar Rp70.000. Dan perlengkapan yang ketiga itu ada lapis dengan ukuran 6 meter, di mana harga per meternya pada bulan itu adalah seharga Rp20.000. Maka biaya yang dikeluarkan untuk lapis pada perlengkapan pada bulan September ini sebesar Rp120.000. Dan untuk perlengkapan yang terakhir itu ada circle, di mana biaya circle untuk bulan September itu dikeluarkan sebesar Rp54.000. Pada bulan September ini juga pendapatan jahitan yang ada pada bulan September ini adalah sebesar Rp3.520.000, di mana pendapatan ini didapat dari transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan September, di mana transaksi awal terjadi pada tanggal 5 September oleh Ibu Tindaun sebesar Rp300.000. Dan transaksi kedua itu terjadi pada bulan 10 dengan 2 kali transaksi. Yang pertama ialah Ibu Rolina Sihombing sebesar Rp170.000 dan Opung Kevin sebesar Rp300.000. Dan transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 20 September dengan Opung Iren sebesar Rp650.000. Dan pada tanggal 23 September Ibu Join juga
memberikan uang jahitannya sebesar Rp300.000. Pada tanggal 24 September, Ibu Der juga memberikan uang jahitannya sebesar Rp750.000. Dan pada tanggal 30 September, Ibu Ronald Silitonga juga memberikan uang jahitannya sebesar Rp1.050.000. Jahitan-jahitan yang didapat pada bulan September ini dilunaskan secara tunai oleh para konsumen. Baiklah, kita lanjut laporannya pada bulan 9. Yang pertama, kita klik transaksi di bagian penerimaan dan pengeluaran. Pertama-tama, kita submit di bagian penerimaan, yaitu penjualan atau pendapatan usaha di jahitan sahabat kita. Kita klik penjualan jasa tunai. Kita tambah untuk pilih pelanggannya. Karena sebelumnya kita sudah menjelaskan atau menjumlahkan seluruh jumlah pendapatan pada bulan 9 ini, kita klik aja atau kita tambahkan semua pelanggan pada bulan 9. Alamatnya sama saja di Pematang Siantar. Lalu kita simpan, kita tambahkan semua pelanggan bulan 9. Pembayarannya secara tunai, jangan lupa untuk di bagian tanggalnya itu, yaitu pada tanggal 30 September. Kita pilih jasanya, kita tambah. Namanya jahitan bulan 9. Kategorinya kita tambah, yaitu kategorinya jasa jahitan bulan 9. Kita simpan. Kita tambahkan jasa jahitan bulan 9. Harganya itu, pendapatan pada bulan 9 itu sebesar Rp3.520.000. Kita simpan. Lalu kita tambahkan jahitan bulan 9. Jumlahnya 1. Kita sudah menjumlahkan keseluruhannya, maka kita buat 1 lalu kita tambah. Lalu kita simpan. Kita lihat transaksinya. Transaksi penjualannya sudah masuk di bagian kredit dan debitnya. Selanjutnya kita lanjut di bagian pengeluaran, yaitu pembelian aset. Pembelian aset lain secara tunai. Kita buat nama asetnya itu, yaitu perlengkapan. Pemasoknya itu Usaha Indah. Di sini perlengkapannya itu sebesar Rp644.000. Di bulan 9 itu perlengkapannya sebesar Rp644.000. Jumlahnya 1. Totalnya Rp644.000 dan pembayarannya secara tunai. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya, yaitu 30 September. Kita buat catatan, yaitu membeli perlengkapan pada bulan September. Lalu kita simpan. Kita lihat transaksinya, maka berikut adalah transaksi pada bulan 9, transaksi pembeliannya. Transaksi di bagian pengeluaran, karena terjadi pengeluaran di bagian beban. Yang pertama, kita submit beban tenaga kerja. Beban tenaga kerja di bulan September itu sebesar 2 juta, sebesar Rp2 juta. Jangan lupa untuk membuat tanggalnya, yaitu tanggal 30 September. Pembayarannya secara tunai, kita buat catatan, membayar gaji karyawan pada bulan September. Lalu kita simpan. Kita lihat transaksinya. Transaksinya sudah masuk. Lalu kita klik lagi transaksi pengeluaran di bagian beban, yaitu beban sewa. Beban sewa pada bulan September itu sebesar Rp1.167.000. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 30 September. Pembayarannya secara tunai juga,
Ini kita buat catatan membayar beban sewa pada bulan September. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Transaksinya juga sudah masuk. Lanjut kita klik lagi transaksi. Pada bagian pengeluaran di bagian beban, yaitu terjadi pengeluaran beban listrik. Beban listrik pada bulan September ini sebesar Rp30.000. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 30 September. Pembayarannya juga secara tunai. Jangan lupa untuk membuat catatan membayar beban listrik pada bulan September. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Sudah masuk juga di bagian debit dan kreditnya. Selanjutnya kita klik lagi transaksi. Terjadi juga pengeluaran bagian beban, yaitu beban air. Pada bulan September terjadi beban air itu sebesar Rp150.000. Kita buat tanggalnya, yaitu pada 30 September. Pembayaran juga secara tunai. Kita buat catatan membayar beban air pada bulan September. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Berikut transaksinya. Selanjutnya di bagian transaksi, selanjutnya setelah semuanya tersubmit di bagian penerimaan dan pengeluaran, kita buka laporan. Untuk melihat laporan posisi keuangannya, kita klik. Kita pilih tahunnya pada tahun 2021 dan pada bulan September. Kita klik OK, lalu kita tampilkan. Berikut adalah laporan neraca pada bulan September. Jangan lupa untuk kita ekspor ke PDF. Untuk kita jelaskan lebih lanjut, maka berikut tampilannya. Selanjutnya adalah kita buka bagian laporan laba rugi dan saldo labanya di tahun 2021 pada bulan September. Berikut tampilannya. Maka berikut tampilannya, jangan lupa untuk kita ekspor juga ke PDF. Lalu kita klik. Baiklah, setelah kita melakukan seluruh transaksi di bulan September ini, baik penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi selama bulan September, dan kita juga tadi sudah mengekspor laporan posisi keuangannya atau neraca yang terdiri dari aset. Aset ini ada kas Rp16.662.000, aset tetap Rp8.000.000, aset lain Rp1.784.000, akumulasi penyusutannya ini dikurangi dengan 333,333,34. Nah, total seluruh asetnya itu ada Rp26.112.666.000. Sedangkan untuk kewajiban tidak ada karena memang usaha ini tidak memiliki utang. Untuk modal ada Rp25 juta, saldo labanya Rp1.112.666.000, dan jumlah modalnya ini Rp26.112.660.000. Nah, total kewajiban, modal dan saldo laba itu terdiri dari atau berjumlah dari Rp26.112.666.000. Nah, untuk laporan laba rugi dan saldo laba bulan September ini sudah kami terterakan di dalam PPT. Penghasilannya untuk bulan September ada penjualan Rp3.520.000 dan jumlah penghasilannya Rp3.520.000. Untuk beban ini beban tenaga kerja atau beban karyawan selama 1 bulan yaitu 2 juta. Beban sewanya untuk 1 bulan Rp1.167.000. Nah, untuk beban listriknya itu ada Rp30.000, beban air itu ada Rp150.000, dan beban penyusutannya ada Rp166,66,67. Jumlah beban keseluruhannya itu Rp3.513.666.000. Laba atau ruginya itu Rp6.333.000. Saldo laba atau rugi di awal yaitu Rp1.106.333.000. Penarikan oleh pemilik tidak ada. Saldo laba rugi atau akhir itu sebesar Rp1.112.666.000. Dalam transaksi bulan Oktober terdapat aset lain sejumlah Rp1.500.000 dengan jenis aset perlengkapan, di mana perlengkapan tersebut terdiri dari kain sebanyak 15 meter dengan harga satuan
Rp40.000, sehingga totalnya sebesar Rp600.000. Dan ada payet sejumlah Rp200.000, songket sejumlah Rp300.000. Lapis kain sebanyak 8 meter dengan harga satuan Rp20.000, sehingga totalnya Rp160.000. Dan ada kamisol sejumlah Rp200.000. Dan terakhir circle sebanyak Rp40.000. Selanjutnya terdapat pendapatan di bulan Oktober sebesar Rp7.220.000, di mana pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pembayaran dari jahitan baju dari pelanggan, di mana tanggal transaksi pertama terjadi pada tanggal 12 Oktober dari pelanggan Ripka Harefa sebesar Rp850.000, dan tanggal selanjutnya yaitu 17 Oktober dari pelanggan Nova Sitohang sebesar Rp500.000. Selanjutnya tanggal 20 Oktober dari Opun Joshua Borsida Butar sebesar Rp700.000. Selanjutnya tanggal 22 bulan Oktober dari Ibu Nanda sebesar Rp2.900.000. Selanjutnya tanggal 25 Oktober dari Ibu Veronica sebesar Rp620.000. Selanjutnya 27 Oktober dari Ibu Andre sebesar Rp400.000. Selanjutnya tanggal 27 Oktober dari Ibu Sonia sebesar Rp600.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 30 Oktober dari Ibu Syihombing sebesar Rp650.000. Pada bulan Oktober terdapat beberapa beban, di mana beban tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada beban air sejumlah Rp150.000. Yang kedua ada beban listrik sejumlah Rp36.000. Yang ketiga ada beban sewa sejumlah Rp167.000. Dan yang keempat, beban gaji sejumlah Rp3 juta. Selanjutnya kita lanjut pada bulan 10. Kita klik juga transaksi. Kita masukkan di bagian penerimaan dan pengeluaran. Pertama-tama di bagian penjualan atau pendapatan usaha, yaitu penjualan jasa secara tunai. Kita tambahkan pelanggannya, yaitu namanya pelanggan bulan 10. Alamatnya di Kota Pematang Siantar. Kita simpan. Oke. Pembayaran kita tambahkan pelanggan bulan 10. Pembayarannya secara tunai, tanggalnya pada tanggal 31 Oktober. Kita pilih jasanya. Kita tambahkan jasanya yaitu jasa jahitan bulan 10. Kategori jasanya yaitu jasa jahitan bulan 10. Kita simpan. Kita tambahkan jasa jahitan bulan 10. Harganya itu atau jumlahnya itu sebesar Rp7.220.000. Kita simpan. Tambahkan 7 juta jasa jahitan pada bulan 10. Jumlahnya 1, lalu kita tambah. Maka berikut, lalu kita simpan. Kita lihat transaksinya, pada bagian kredit dan debitnya juga sudah masuk. Lanjut pada bagian transaksi pengeluaran. Pada bulan 10 ini terjadi pembelian aset, yaitu pembelian aset lain secara tunai. Nama asetnya itu adalah perlengkapan. Pemasoknya tetap, yaitu Usaha Indah, sebesar perlengkapan pada bulan 10 ini sebesar Rp1.500.000. Jumlahnya 1, totalnya Rp1.500.000. Pembayarannya secara tunai, tanggalnya jangan sampai lupa ya teman-teman, yaitu pada tanggal 31 Oktober, yaitu di catatan membeli perlengkapan secara tunai pada bulan Oktober. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Transaksinya sudah masuk. Lanjut pada transaksi bagian pengeluaran, yaitu di bagian beban. Beban tenaga kerja pada bulan 10 ini, beban tenaga kerjanya itu sebesar Rp3 juta.
Tanggalnya yaitu pada tanggal 30, maaf teman-teman, pada tanggal 31 Oktober tahun 2021. Pembayarannya secara tunai. Pada catatan ini membayar gaji karyawan pada bulan 10. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Transaksinya juga sudah masuk. Lanjut pada transaksi pengeluaran bagian beban, yaitu beban sewa. Beban sewa pada bulan 10 ini sebesar Rp1.167.000 pada tanggal 31 Oktober. Pembayarannya secara tunai. Jangan lupa untuk membuat catatan membayar sewa gedung pada bulan Oktober. Kita simpan. Kita lihat transaksinya juga sudah masuk. Lanjut pada transaksi di bagian beban juga, yaitu beban listrik. Pada bulan Oktober, beban listriknya juga sebesar Rp30.000. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya pada tanggal 31 Oktober. Pembayarannya secara tunai di catatan membayar beban listrik pada bulan Oktober. Kita klik simpan. Kita lihat transaksinya. Transaksinya juga sudah masuk. Lanjut bagian transaksi di bagian beban juga, yaitu beban air. Beban air pada bulan Oktober ini sebesar Rp150.000. Pada tanggal 31 Oktober. Pembayarannya juga secara tunai ya teman-teman. Kita buat catatannya membayar beban air pada bulan Oktober. Kita simpan. Kita lihat transaksinya. Transaksi pada beban air juga sudah masuk. Nah, setelah kita memasukkan semua laporan laba rugi di bagian 3 bulan terakhir, kita lihat laporan posisi keuangan atau neracanya. Kita pilih tahun 2021 pada bulan Oktober. Berikut tampilannya. Jangan lupa untuk kita ekspor ke PDF. Ini untuk kita jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya kita lihat pada laporan laba rugi pada tahun 2021 pada bulan Oktober. Berikut tampilannya. Maka berikut tampilan. Jangan lupa untuk kita ekspor juga ke PDF. Dan berikut tampilannya. Selanjutnya, setelah kita mensubmit semua laporan 3 bulan terakhir tersebut, kita bisa melihat laporan histori transaksi. Maka berikut adalah laporan seluruh pada 3 bulan terakhir tersebut. Laporan posisi keuangan atau neraca dari perusahaan jasa sahabat kita pada bulan Oktober 2021, di mana aset terdiri dari kas sebesar 18.035.000, aset tetap sebesar 8 juta, akumulasi penyusutan sebesar minus 500.000,1. Untuk aset lain sebesar Rp3.284.000, sehingga total jumlah aset seluruhnya sebesar Rp28.819.999.99. Untuk modal terdiri dari modal sebesar 25 juta, saldo laba sebesar 3.818.999.99, sehingga jumlah kewajiban modal dan saldo laba seluruhnya 28.818.999.99. Berikut laporan laba rugi dan saldo laba pada perusahaan jasa sahabat kita untuk Oktober 2021. Untuk penghasilan diperoleh dari penjualan sebesar 7.220.000, beban terdiri dari beban tenaga kerja sebesar 3 juta, beban sewa sebesar 1.167.000, beban listrik sebesar 30.000, beban air sebesar 150.000,
beban penyusutan sebesar 166.666,67, sehingga jumlah beban seluruhnya 4.513.666,67. Laba atau rugi sebesar 2.706.333,33. Untuk saldo laba rugi awal 1.112.666,66, sehingga saldo laba rugi akhir sebesar 3.818.999,99. Berikut laporan histori transaksi yang telah dikerjakan pada bulan Oktober, September, dan Agustus. Dan untuk bulan Oktober terdapat beban air, beban listrik, beban sewa, beban tenaga kerja, pembelian aset lain tunai, penjualan tunai. Dan untuk bulan September terdapat beban air, beban listrik, beban sewa, beban tenaga kerja, pembelian aset lain tunai, penjualan tunai. Dan untuk bulan Agustus terdapat beban air, beban listrik, beban sewa. Kami juga memberikan beberapa rekomendasi untuk usaha jahitan jasa sahabat kita. Yang pertama itu kesulitan mendistribusikan barang. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah dalam kesulitan mendistribusikan barang ini, UMKM sahabat kita bisa melakukan atau aktif dalam mengikuti pameran produk yang diadakan berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun komunitas. Coba untuk melakukan kerjasama dengan berbagai merchant atau outlet yang bisa membantu memasarkan produk. Yang kedua, ada permasalahan dalam masih melakukan pembukuan secara konvensional. Nah, kami memberikan rekomendasi untuk periksa kembali pencatatan keuangan bisnis. Jangan sampai hanya karena salah menginput data, keuangan menjadi bermasalah. Terkadang kesalahan kecil semacam ini terjadi jika masih melakukan pembukuan manual atau konvensional. Nah, kami merekomendasikan agar UMKM sahabat kita ini menggunakan laporan keuangan, contohnya seperti aplikasi Siapik. Yang ketiga, UMKM sahabat kita ini memiliki masalah yaitu masih mengandalkan pembukuan secara manual. Nah, kami merekomendasikan pembukuan yang baik itu memiliki syarat wajib untuk semua pengusaha yang ingin meminjamkan modal usaha kepada bank. Sekarang, mulailah untuk mengatur kembali cara melakukan pembukuan usaha setiap harinya. Tinggalkan cara manual dan mulailah melakukan pembukuan secara otomatis dengan bantuan software.